Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 6 Mei 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Dasirait, inilah live update selengkapnya. PT KAI Persero Daop 1 Jakarta mencatat sebanyak 39.300 penumpang kembali ke Jabodetabek pada hari kelima Lebaran 2022 atau pada Jumat 6 Mei 2022. Kepala Humas PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, Eva Khairunisa menyebut meningkatnya jumlah penumpang pada hari ini sesuai dengan prediksi puncak arus balik mudik Lebaran, khususnya yang menggunakan moda transportasi kereta. Jumlah penumpang juga diprediksi masih akan terus meningkat hingga Selasa 10 Mei mendatang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News, Abdi Rianda Sakti yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Abdi. Ya, terima kasih rekan Mei dan selamat sore untuk Tribuners semua. Saat ini saya melaporkan secara langsung terkait arus balik mudik Lebaran, tepatnya di hari kelima Lebaran di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2022. Pantauan kami di sekitar lokasi, sekitar pukul 16.00 sore ini, Stasiun Pasar Senen terpantau padat. Hal ini terlihat dari banyaknya penumpang pada arus balik mudik Lebaran tahun ini. Data yang didapat dari PT KAI Daop 1 Jakarta tercatat sebanyak 39.300 penumpang kembali ke Jakarta pada hari yang juga diprediksi menjadi puncak arus balik mudik pada Lebaran 2022 ini. Jumlah penumpang diprediksi masih akan terus meningkat hingga Selasa tanggal 10 bulan Mei tahun 2022 mendatang. Daop 1 Jakarta juga memastikan seluruh penumpang yang tiba telah memenuhi persyaratan untuk perjalanan menumpang kereta api karena telah dilakukan pemeriksaan di stasiun awal keberangkatan. Di samping itu, jumlah penumpang yang baru melakukan pemberangkatan ke luar kota dari stasiun Pasar Senen ini juga masih cukup tinggi. Tercatat sebanyak 25.400 penumpang yang baru melakukan pemberangkatan dari stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir, Jakarta Pusat pada hari ini. Demikian laporan saya, rekan Mei, dikembalikan ke studio. Baik, terima kasih Abdi atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta. Berikut tayangannya untuk Anda. Arus balik ini di Daop 1 Jakarta sendiri kami melakukan sejumlah antisipasi ya, salah satunya antisipasi untuk menangani agar tidak terjadi penumpukan di satu titik tertentu saat calon penumpang yang baru saja datang tersebut untuk penjemputan. Nah, ini kita lakukan pengaturan flow, kemudian juga penambahan tugas dari pelayanan ya di zona 1, zona 2 dan juga zona 3. Nah, petugas-petugas ini nanti akan mengarahkan penumpang untuk mengikuti kewajiban disediakan dan kemudian juga tidak betul di titik tertentu berkerumun pada saat akan menunggu penjemputan. Arus balik pemudik yang hendak kembali ke tempat asalnya di Pulau Jawa terpantau ramai memadati pelabuhan penyeberangan Bakauni pada hari keempat Lebaran atau pada Kamis 5 Mei. Menurut pantauan di Pelabuhan Bakauni, arus kendaraan pemudik yang tiba di pelabuhan tersebut terus mengalir. Arus kendaraan pemudik ini terpantau mulai ramai memasuki siang hari. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Denny Saputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Denny. Baik, terima kasih rekan Mei. Arus balik para pemudik yang hendak kembali ke Pulau Jawa terpantau ramai memadati pelabuhan penyeberangan Bakauheni pada H+3 Lebaran pada hari Kamis 5 Mei kemarin. Nah, pantauan kami di Pelabuhan Bakauheni arus balik kendaraan itu terus mengalir. Arus kendaraan itu memasuki dari siang hari hingga sore hari. Nah, kendaraan pemudik ini terlihat memadati area parkir kendaraan di area pelabuhan Bakauheni, terutama di dermaga 1
dermaga 2, 3, dan dermaga eksekutif Bakahuni. Nah, sedangkan untuk para pemudik yang menggunakan sepeda motor itu juga terlihat ramai di lokasi tunggu yang disediakan oleh pihak SDP Bakahuni yang ada di dalam pelabuhan. Begitu, rekan Mei. Baik, terima kasih Denny Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Mei. Kepadatan penumpang arus balik terlihat di Terminal Purbaya Madiun pada hari kelima Idul Fitri atau pada Jumat 6 Mei. Ribuan penumpang silih berganti naik turun bus, baik bus antar kota dalam provinsi maupun bus antar kota antar provinsi. Dari sekian jurusan, bus jurusan Surabaya menjadi yang paling diburu penumpang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jatim, Sofyan Arif Chandra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Sofyan. Baik, terima kasih rekan Mei. Selamat sore Tribuners, dapat dilaporkan dari Madiun kepadatan penumpang arus balik sudah terlihat di Terminal Purbaya Madiun hari ini Jumat tanggal 6 Mei 2022. Kawan kami jumlah penumpang yang dapat dengan jumlah penumpang yang akan naik menunggu bus untuk kembali ke perantauan. Jadi lebih banyak sekali penumpang yang akan ke perantauan daripada yang turun di Terminal Purbaya Madiun. Kami juga sempat menghimpun wawancara dengan Kepala Terminal Purbaya Madiun, Bapak Suyatno. Sebenarnya untuk arus balik ini sudah terlihat sejak H+1 pada Idul Fitri 2022, namun memang jumlah penumpang belum sebanyak saat ini. Dia memprediksi untuk puncak arus balik masih akan terus meningkat dan terjadi puncaknya pada tanggal 7 dan 8 Mei besok. Untuk datanya sendiri pada hari Rabu kemarin jumlah penumpang yang berangkat dari Terminal Purbaya Madiun sebanyak 11.662 penumpang per hari. Lalu pada hari Kamis naik kembali menjadi 12.400 penumpang. Untuk hari ini memang belum direkapitulasi karena masih terus berjalan hingga pukul 24 nanti malam, namun pihak memprediksi pada hari ini akan naik lagi hingga 13.000 penumpang per hari. Melihat jumlah yang cukup naik signifikan, Terminal Purbaya Madiun juga menyiapkan armada tambahan jika memang terjadi penumpukan penumpang hingga menyebabkan krodit di Terminal Purbaya Madiun. Jadi Bapak Suyatno juga berpesan agar penumpang lebih sabar karena banyak armada yang terjebak kemacetan di jalan raya karena tingginya arus lalu lintas antara Madiun dan kota-kota di sekitarnya. Namun dia terus memantau perkembangan jika memang jumlah penumpang di Terminal Purbaya Madiun akan bertambah, termasuk pada puncak arus mudik tanggal 7 dan 8 Mei nanti, maka armada tambahan akan segera diturunkan untuk memecah atau mengurai kepadatan penumpang yang menunggu bus untuk kembali ke perantauan. Begitu yang dapat dilaporkan dari Madiun. Baik, terima kasih Sofyan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Terminal Purbaya Madiun serta para penumpang. Berikut tayangannya untuk Anda. Arus balik mulai +1 sudah terjadi ya. Kemarin itu kan ada 11.3. Kemarin ada sekitar 11.665, hampir 11.700 untuk jumlah penumpang. Itu untuk +2 kemarin. Untuk ini diperkirakan ada peningkatan sekitar perkiraan ada 13.000-an lah di hari ini. Untuk armada memang untuk penumpang saya himbau lebih sabar karena memang bagian bis masih terjebak kemacetan. Jadi bukannya bis itu tidak bisa mukabar, tapi agak lambat kedatangannya. Jadi saya himbau untuk lebih bersabar. Ya, kita upayakan nanti jika memang sudah ada penumpukan, baru kita nanti ada penambahan armada. Jadi kita lihat situasional, kita pastikan untuk ketersediaan armada nanti bisa mencukupi. Jadi sementara sudah ada penambahan armada belum? Ini belum, masih cukup untuk armada-armada yang cadangan sama armada reguler. Jadi belum perlu, nanti jika memang sudah jauh, baru kita nanti adakan untuk armada tambahan. Pak, ini mau dari mana mau kemana Pak? Dari Madiun, Surabaya. Gimana Pak kondisi bisnya ini Pak? Bisnya dari mana? Dari
arah Madiun ke Surabaya? Nggak tahu loh, belum naik. Kalau kemarin dari Surabaya ke Madiun macet. Oh, tapi tadi udah datang Pak ya satu bis arah Surabaya. Ini tadi. Barusan. Kondisinya gimana? Penuh atau gimana? Penuh. Jadi nggak ikut naik Pak ya? Menunggu bis selanjutnya gitu Pak? Ya. Oh. Nanti kalau masih penuh lagi gimana sih Pak? Nggak harus nunggu terus sampai dapat. Sampai dapat gitu Pak ya? Tadi udah nunggu berapa jam Pak? Jam 45 menit ya. Berarti sudah 1 jaman ya? Belum nyampe. Ke Jogja. Ke Jogja. Ini tadi nunggunya lama nggak? Lama banget. Lama banget. Kenapa Pak? Apa ya? Penuh. Rata-rata penuh ya? Yang didahulukan yang punya tiket duluan ya. Oke. Yang udah beli tiket dari sebelumnya kali ya. Oke, Mbak kenapa milih balik hari ini? Kenapa? Kenapa milih balik hari ini? Kenapa milih? Kenapa milih balik hari ini? Milih balik hari ini memang. Atas Senin sudah mulai kerja atau gimana? Iya, karena tanggal 10 udah harus balik ke Bogor sebenarnya. Terus ya. Oh, berarti juga ke Jogja dulu baru ke Bogor. Arus penumpang di Bandara Hasanuddin Tanjung Pandan Belitung pada Kamis 5 Mei mengalami peningkatan sangat drastis dibanding 3 tahun belakang. Saat ini puncak arus penumpang di bandara tersebut mengalami peningkatan 77% dibanding tahun 2019. Namun dibanding tahun 2020 dan 2021 lalu sangat jauh di atas angka tersebut. Rata-rata per hari pergerakan penumpang di Bandara Hasanuddin Tanjung Pandan ini di angka 2.000 orang per hari. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Belitung, Disa Ariandi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Disa. Baik, rekan Mei, betul sekali arus penumpang di Bandara Hasanuddin pada Kamis kemarin mulai mengalami peningkatan sangat drastis dibandingkan 3 tahun belakang. Rata-rata peningkatan dibandingkan tahun 2019 lalu itu mencapai 77%. Namun dibandingkan tahun 2020 dan 2021 sangat jauh di angka 77% tersebut. Atau rata-rata per hari penumpang yang pergerakan penumpang maksud kami di Bandara Hasanuddin di angka 2.000 orang per hari. Menurut Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Cabang Bandara Hasanuddin Khairul Asidik mengatakan untuk arus pesawat sekarang ini mengalami peningkatan 76%, sedangkan untuk arus penumpang 77%. Rata-rata dari flight sebelum Idul Fitri kemarin itu 20 flight per hari begitu. Kemudian untuk puncak arus balik diprediksi dari Hasanuddin dimulai tanggal 8 hingga tanggal 9 ataupun pada hari Minggu maupun Senin mendatang. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Disa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pergerakan pesawat di Bandara Depati Amir Kota Pangkal Pinang meningkat pada Jumat 6 Mei bila dibanding saat suasana Lebaran hari pertama dan kedua. Pasalnya pergerakan pesawat terdapat 38 flight dengan 19 flight berangkat dan 19 flight kedatangan. Dari total tersebut ada 6 extra flight dengan rute kedatangan yang terdiri dari 3 flight yakni 2 flight Lion Air rute Jakarta Pangkal Pinang dan Wings rute Palembang Pangkal Pinang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Cici Nasyanita, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Cici. Baik rekan Mei, saya informasikan memang dari pantauan kita di lapangan sudah terjadi lonjakan jumlah penumpang bila dibandingkan dengan hari Lebaran pertama dan Lebaran kedua kemarin. Pasalnya pada Lebaran pertama dan kedua jumlah flight hanya pada 26 flight dan 32 flight. Dan jumlah penumpang pun pada hari Lebaran pertama itu 3.000 lebih penumpang dan sama saja pada hari kedua Lebaran. Namun untuk hari H+1 dan H+2 itu terjadi jumlah penumpangnya meningkat menjadi sekitar 5.000-an penumpang ya, hampir 5.000. Kemudian pada hari ini H+3 Lebaran tepatnya tanggal 6 Mei 2022 sudah terjadi penambahan flight yakni sampai 38 flight tadi. Dan
Juga pihak bandara untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang sudah mendirikan posko monitoring lebaran yang berada di antara terminal keberangkatan dan terminal kedatangan. Kemudian juga pihak bandara sudah menambah jumlah personil SDM untuk mengantisipasi lonjakan ini. Kemudian juga jam operasional di bandara juga dilakukan penambahan yang awalnya hanya 10 jam per hari, sekarang sudah menjadi 12 jam, dan masyarakat untuk datang lebih ya, agar tidak terjadi kerumunan yang padat di area bandara, terutama di area check-in. Seperti itu rekan Mei. Baik, terima kasih Cici atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Volume pemudik yang kembali ke Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten terus meningkat menjelang hari H+4 Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Peningkatan pemudik tersebut terlihat dari antrean kendaraan yang hendak masuk ke dalam kapal mulai menumpuk di setiap dermaga. Salah satu penumpukan pemudik yang terjadi pada arus balik Lebaran kali ini terjadi pada dermaga 2 Pelabuhan Merak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Gilbert Sandro yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Gilbert. Halo Gilbert. Ya, Mei. Ya, Mei. Gilbert, silakan dengan laporan Anda. Ya, Mei. Dapat dilaporkan situasi arus balik penumpang di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten pada H+3 dan H+4 Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah ini semakin meningkat dan semakin padat. Pada tadi malam, H+3 malam atau H+4 dini hari, jumlah penumpang meningkat melonjak pesat dari sebelumnya. Bahkan beberapa dermaga terlihat antrean penumpukan kendaraan yang cukup panjang di setiap dermaga yang ingin masuk ke dalam area kapal untuk menyeberangi menuju pelabuhan Bakauheni, Lampung. Terpantau lebih dari salah satu dermaga yang mengalami kepadatan atau penumpukan kendaraan yang ingin masuk ke dalam kapal, yaitu berada pada dermaga 2 Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Pada dermaga 2 ini terlihat lebih dari 100 kendaraan bermotor dan mobil turut mengantri untuk masuk ke dalam kapal untuk melakukan penyeberangan. Antrean itu disebabkan lantaran para pengendara yang naik ini harus menunggu terlebih dahulu penumpang yang hendak turun yang telah berangkat dari pelabuhan Bakauheni, Lampung dan tiba di Pelabuhan Merak. Jadi para pengendara ini harus menunggu terlebih dahulu penumpang-penumpang yang tiba. Begitu banyaknya jumlah penumpang yang tiba menyebabkan antrean yang terjadi cukup panjang, bahkan kepadatan terjadi hingga nyaris mencapai 1 jam. Dan dari pantauan Warta Kota Live, ada 2 orang ibu yang menggendong bayinya saat menunggu untuk masuk ke dalam kapal tersebut. Mereka adalah warga Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, yang hendak melakukan aktivitas mudik di H+4 dini hari menuju Pringsewu, Lampung, Bandar Lampung. Salah satu ibu tersebut adalah Ira Octavia yang mengaku turun dari kendaraannya, yaitu kendaraan roda 2 atau sepeda motor, lantaran durasi menunggu masuk ke dalam kapal terlalu lama. Pasalnya ia sendiri menggendong buah hatinya yang sedang tidur. Dia khawatir ketika dia diam, buah hatinya akan bangun dan akan menangis. Oleh karena itu, beberapa ibu-ibu ataupun penumpang yang membawa anak atau bayi yang masih yang berusia balita ditenangkan oleh ibunya sambil berdiri di pinggir kendaraan mereka yang terparkir saat mengantri masuk ke dalam area kapal. Ira mengatakan sengaja melakukan aktivitas mudik pada H+4 Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah karena menduga bahwa arus mudik pada H+ setelah Lebaran adalah sudah mulai turun dan sepi. Pasalnya ia dan suami, adik dan adik iparnya juga memiliki seorang anak yang masih bayi yang harus ditenangkan apabila dalam situasi berdesakan. Oleh karena itu mereka memilih keberangkatan
pada H+4. Namun di luar dugaan, setelah merencanakan itu justru penumpang yang mengantri dalam kapal membludak. Hal ini tidak diperkirakan oleh Ira, oleh karena itu dia juga mengaku terkejut melihat situasi kali ini. Karena menurutnya antrean seperti ini merupakan pertama kalinya selama Ira melakukan aktivitas mudik melalui pelabuhan Merak Banten. Dan terpantau para pengemudi atau pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 itu telah mengantri sejak pukul 23.00 waktu Indonesia Barat dan baru bisa masuk ke dalam kapal semua pengemudi yang menggunakan kendaraan ini pada pukul 00.45 waktu Indonesia Barat atau menunggu sekitar 1 jam hingga 1,5 jam. Begitu, Mei. Demikian laporan sampaikan Gilbert Sensantro dari Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Baik, terima kasih Gilbert atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemudik. Berikut tayangan ini untuk Anda. Ibu Ira, selamat malam. Iya, malam. Ibu Ira, ini lagi ikut antrian ya di Dermaga 2 Pelabuhan Merak? Iya, benar. Mau kemana, Bu? Mau ke Prengsewu. Mana? Prengsewu. Prengsewu. Itu mau apa? Mudik atau baru balik, mau pulang? Mau mudik? Iya. Oh. Kenapa Bu milih mudik di hari ketiga Lebaran ini, kan kalau orang-orang sebelum Lebaran gitu ya? Iya. Karena menghindari kemacetan ya Mas ya. Soalnya anak kecil juga kan macet. Biar anak-anaknya juga enggak inilah di jalan. Tapi justru macet nih Bu masuknya nih Bu. Mana? Justru masuknya macet. Udah nunggu berapa lama di sini Bu? Baru sih Mas. Belum nyampe setengah jam. Belum setengah jam? Baru iya. Tapi bawa adik motoran Bu, 2 motor ya? Motor sama adek. Oh, 2 motor ya? Iya, tujuannya sama Bu ya? Tujuannya sama. Oh, tapi justru malah kena macet juga nih? Kena macet mau masuk. Dikira pulang sebelum ini, sesudah Lebaran nggak macet. Ternyata masih macet ya Mas ya. Berarti emang nggak di luar dugaan Bu gitu ya? Iya, di luar dugaan. Biasanya emang mudik di hari setelah Lebaran gitu Bu? Enggak, kalau sebelum pandemi mah ikut seperti biasa, mudik pas mau Lebaran. Oh, baru ini pertama kali ya? Iya. Emang antisipasinya ya? Iya. Tapi justru sampai setelah Lebaran masih penuh Bu ya? Iya, masih penuh. Bu Ira, tanggapannya Bu Ira gimana? Ini kan kali pertama nih pemerintah ngizinin mudik. Iya. Sebelumnya 3 tahun terakhir pandemi. Ibu Ira sendiri tanggapannya gimana? Bisa pulang ke rumah orang tua Bu ya? Iya. Gimana tanggapannya Bu? Bisa pulang ke kampung halaman gitu? Ya seneng sih Mas ya, seneng bisa kumpul keluarga lagi. Ya kan udah 2 tahun nggak pulang, akhirnya pemerintah juga ngizinin buat pulang. Pulang seneng lah, biar semoga kedepannya juga bisa pulang terus setiap tahun. Berbagai personil dilibatkan dalam pengamanan arus balik mudik Lebaran 2022 di wilayah Polres Klaten, Jawa Tengah pada Jumat 6 Mei, mulai dari Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, dan petugas Dinas Perhubungan. Tak terkecuali anggota Saka Bayangkara yang terdiri dari pelajar SMA yang ada di wilayah Klaten dan Prambanan yang turut terlibat dalam pengamanan arus balik mudik Lebaran kali ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan Firda Ananda di sana yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silahkan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Mei dan Tribuners, selamat sore. Nah, Tribuners, berbagai macam personil dilibatkan dalam arus balik mudik Lebaran di tahun ini, dan tak terkecuali ada juga anggota Saka Bayangkara yang terdiri dari pelajar-pelajar SMA dan pemuda dan juga pemudi yang ada di wilayah Klaten dan juga Prambanan yang juga ikut dilibatkan dalam proses arus balik mudik kali ini. Nah, tadi saya sudah mewawancarai 2 orang anggota Saka Bayangkara, yakni bernama Andikia dan juga Rahmat. Mereka menjabat sebagai Dewan Saka Bayangkara yang mengaku sangat senang ketika ikut andil dalam proses arus pengamanan dan ketertiban masyarakat dalam proses arus balik kali ini. Nah, berdasarkan tadi wawancaranya kami dengan 2 pelajar tersebut, dari 2 pelajar dari SMA Prambanan kelas 12, mereka sudah selama 1,5 tahun menjabat sebagai Dewan Saka Bayangkara. Dan menurut mereka sudah sangat menyenangkan menjadi anggota Saka Bayangkara begitu, dan bisa ikut andil
langsung untuk terjun ke masyarakat, bisa membantu masyarakat secara langsung untuk menjaga ketertiban dan juga keamanan di sana. Dan mereka juga sempat sebelum menjaga di pos pengamanan Polres Klaten, mereka juga sempat diajak berpatroli Tribuners di wilayah Klaten menjelang Lebaran beberapa hari yang lalu. Nah, saat ditanyai apa tujuan mereka untuk ikut Saka Bayangkara, mereka Adikia sendiri mengatakan ingin mendapat pengalaman dan juga teman baru di Saka Bayangkara sendiri untuk bisa mengabdi ke masyarakat nantinya. Dan berbagai pelatihan juga mereka ikuti demi mendapatkan hasil kerja nyata seperti itu. Ya, baik, terima kasih Firda atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan anggota Saka Bayangkara. Berikut tayangannya untuk Anda. Kelas 3 Kak, dulu ikutnya itu kelas 2, jadi kalau adik ini ikutnya kelas 1, besok jadi Dewan kelas 2. Oh, berarti prosesnya setahun ya? Oke. Oh gitu. Kalau jadi, namanya tadi Saka Bayangkara. Saka Bayangkara itu tugasnya apa aja? Kurang lebih sama seperti pramuka biasa Kak, tapi lebih utamanya itu kita ke Kamtipmas, jadi ikut serta membantu polisi juga. Berarti apakah cuman di wilayah Klaten aja, seluruh Klaten, atau di beberapa kecamatan-kecamatan? Klaten. Seluruh Klaten. Kalau ditugasin nanti kamu ke sana ya, jaga di sana ya. Berarti kamu berangkat ke sana gitu. Ya. Oh, gitu. Berarti yang koordinasi kalian itu siapa? Struktur. Ada yang struktur dari kepolisian sendiri? Ada. Enggak, strukturnya itu bukan dari kepolisian Kak. Untuk dari kepolisian itu ada Mafi, Pamong. Oh gitu. Oke, aku sebenarnya baru dengar juga sih yang ini, Saka Bayangkara. Kalau kalian berarti sudah setahun ya? Iya. Ya, kurang lebih tahun setengah. Setahun setengah. Kalau kamu tadi namanya siapa? Aditya. 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 Andikia. Andikia kelas berapa? Kelas 3. Kalau namanya? Kelas 3. Namanya Rahma. Oke. Selama jaga di pos Pam Klaten Prambanan ini, apa suka dukanya? Dari Cendikia dulu, Andikia dulu. Lebih banyak sukanya Kak, nggak ada dukanya. Apa tuh? Apa aja yang dirasain? Banyak pengalaman juga. Tujuan ikut Saka kan juga mau gimana ya Kak? Sebenarnya itu ikut Saka juga mau yang ini, jaga ini loh Kak. Menjelang puncak arus balik Lebaran yang diprediksi akan terjadi pada tanggal 7 dan 8 Mei 2022, pihak pengelola ruas jalan tol Kayu Agung Palembang tidak akan memberlakukan rekayasa lalu lintas. Persiapan yang dilakukan pun masih sama seperti menyambut puncak mudik Lebaran kemarin, di mana disiapkan 2 gardu masuk dan 2 gardu keluar. Selama puncak arus balik diprediksi akan ada 17.500 hingga 18.500 kendaraan yang melintas per harinya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Nando, yang akan menyampaikan laporannya. Silahkan Nando. Ya, selamat sore rekan Mei yang ada di studio dan para pemirsa Tribun News dimanapun berada. Saat ini saya Winando Dapinsi sedang berada di kilometer 280, tepatnya di ruas Pematang Panggang Kayu Agung. Dapat disaksikan di belakang kita ini merupakan jalan tol Trans Sumatera, di mana pada sore hari ini kondisi arus lalu lintas tidak begitu ramai, namun setiap menitnya ada sekitar 25 hingga 30 kendaraan yang melintas. Dan tadi juga tribunsumsel.com sudah menanyakan langsung kepada pihak pengelola utama karya ruas tol Pematang Panggang Kayu Agung, yaitu Bio Siregar, bahwa dirinya mengatakan untuk arus balik kali ini tidak akan ada rekayasa lalu lintas, namun diprediksi kendaraan yang melintas sekitar 17.500 kendaraan hari ini. Sementara Kepala Manajer PT Waskita Sriwijaya Tol Ruas Kayu Agung Palembang mengatakan
sejak arus mudik, puncak arus mudik lalu, kendaraan yang melintas yaitu mencapai 190.000 kendaraan. Dan untuk puncak arus balik sendiri diprediksi akan terjadi pada esok dan lusa, yaitu hari Sabtu maupun Minggu. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Rekan Mei, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih Nanda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kepala Baharkam Polri Komjen Pol Arief Sulistyo meninjau kapal KP Kresna 7004 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat pada Kamis 5 Mei, di mana kapal tersebut berada di Labuan Bajo untuk mendukung pengamanan destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP Labuan Bajo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Flores, Gesio Viana yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Gesio. Baik, selamat sore rekan Mei, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabaharkam Polri Komjen Pol Arief Sulistyo meninjau kapal KP Kresna 7004 pada Kamis 5 Mei 2022 kemarin. Dapat saya laporkan rekan Mei, kapal tersebut di BKO-kan di wilayah Labuan Bajo untuk pengamanan destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo maupun juga beberapa agenda kegiatan besar di Labuan Bajo seperti side event G20. Selanjutnya dapat saya laporkan rekan Mei, dalam pantauan yang dilakukan oleh Kabaharkam Polri terpantau kapal tersebut maupun juga ABK terpantau dalam keadaan baik. Dalam kesempatan itu, Kabaharkam Polri juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, termasuk juga masyarakat Labuan Bajo, untuk tetap menjaga kesehatan maupun juga menaati protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Hal itu disampaikannya menyusul terjadinya peningkatan kedatangan karena momentum libur Lebaran di wilayah Labuan Bajo. Hal itu dapat dilihat dari penerbangan yang dari berbagai daerah ke Labuan Bajo yang cukup padat. Sementara itu juga hal tersebut dilakukan sehingga dapat menekan angka kasus positif COVID-19 setelah Idul Fitri di tahun 2022. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Gesio atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Baharkam Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Sore ini saya dari Jakarta melakukan pengecekan ke kapal Kresna dari Baharkam Polri yang di BKO-kan dalam rangka mendukung pengamanan destinasi pariwisata super prioritas di Labuan Bajo, karena ini hari Lebaran dan situasi tempat-tempat pariwisata cukup banyak pengunjungnya. Sehingga dalam rangka operasi ketupat, saya melakukan pengecekan sekaligus melihat kondisi kapal dan anak buah kapal. Alhamdulillah hari ini semuanya dalam keadaan baik semuanya, dan situasi Kamtipas khususnya di Labuan Bajo dalam keadaan aman. Pengunjung cukup meningkat hingga pesawat pun penuh tadi dari Jakarta, dan saya melihat situasi di lokasi juga cukup banyak pengunjung. Artinya kondisi kegiatan masyarakat sudah mendekati normal, dan ini diharapkan akan terus bisa berlangsung seperti ini untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Yang perlu kami tekankan adalah walaupun sekarang kebijakan relaksasi, tetapi protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan karena pandemi COVID-19 masih berada di sekitar kita, baik di Indonesia maupun di wilayah global. Oleh karena itu, kebijakan relaksasi, kemudian penurunan angka positif rate, pandemi COVID yang sudah menurun ini harus tetap kita jaga kesehatan kita, supaya nanti setelah Hari Raya Idul Fitri tidak terjadi lonjakan dan semuanya akan berjalan dengan baik.
Menjelang Hari Raya Ketupat atau Lebaran Kupatan yang jatuh seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri, omset penjual kue lepet dan ketupat di Kota Kediri mengalami peningkatan. Menurut pantauan pada Jumat 6 Mei, penjual ketupat dan kue lepet tersebar di sejumlah titik jalan dan pasar tradisional Kota Kediri. Peningkatan omset menjelang Kupatan di setiap pedagang mencapai ratusan hingga ribuan lebih ketupat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Surya, Didi Mashudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Didi. Ya, selamat sore rekan Mei dan selamat sore Tribuner sekalian. Benar, di Kota Kediri ada salah satu kearifan lokal yaitu Lebaran Kupat atau masyarakat menyebut Kupatan. Jadi Kupatan ini diselenggarakan setiap 7 hari pada 7 hari setelah Idul Fitri atau sepekan setelah Idul Fitri. Dan biasanya kemeriahan dan keramaian dari Lebaran Kupatan ini juga tidak kalah dengan pada hari H Idul Fitri. Sehingga masyarakat pada Kupatan ini biasanya menyediakan masakan menu kupat dan juga ada kue lepet yang bermakna lepatan atau artinya supaya kesalahan-kesalahan dimaafkan. Pada menjelang Lebaran ini, penjual kue lepet dan juga ketupat banyak menjamur sekali di titik-titik jalan protokol di Kota Kediri dan sejumlah pasar tradisional di Kota Kediri. Dan seperti biasa karena permintaannya banyak sehingga harganya kupat itu juga mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa. Kalau pada hari-hari biasa harga kupat hanya berkisar sekitar 3.000-an, nah pada saat Lebaran ini harga kupat per biji bisa sampai 4.000. Tapi masyarakat bagaimanapun tetap memburu, jadi karena ini menu yang menjadi salah satu favorit di masyarakat di daerah Mataraman, sehingga berapapun harganya tetap akan dibeli. Seperti disampaikan salah satu penjual kupat yang bernama Bu Ani yang berjualan di Jalan Trunojoyo. Dia pada saat hari-hari seperti ini berhasil menjual ratusan. Bahkan nanti diperkirakan pada saat Lebaran Ketupat itu omset penjualannya bisa mencapai 1.000 lebih, antara 1.100 sampai 1.200 biji kupat. Sehingga Bu Ani ini mengerahkan seluruh keluarganya, anaknya, suaminya, dan juga mertuanya untuk membuat kupat ini non-stop dari malam sampai pagi. Dan karena memang permintaannya sangat tinggi sekali. Nah, biasanya menu kupat ini dikombinasi dengan sayur lodeh yang rasanya pedas, kemudian ditaburi dengan bubuk kedelai. Dan untuk menambah kenikmatan dan kelezatan dari masakan, biasanya masyarakat menyiapkan juga masakan opor ayam. Opor ayam ini yang jadi menu-menu favorit saat Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Lebaran Kupatan. Demikian pula dengan kue lepet. Kue lepet ini juga banyak diburu masyarakat dan omset permintaannya juga melonjak drastis sampai 200 sampai 300% dibanding hari-hari biasa. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Didi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Yoga Pamungkas, 17 tahun, seorang wisatawan asal Kampung Cibadak Pondok, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, hanyut di gulung ombak Pantai Kebon Kalapa, Karanghawu pada Kamis 4 Mei. Korban hanyut karena memaksakan berenang sehingga digulung ombak, padahal korban diketahui tidak bisa berenang. Pada saat kejadian, korban sempat akan ditolong polisi dan petugas, namun korban gagal diselamatkan sehingga hilang dan masih dalam pencarian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Rizal Jalaluddin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rizal. Baik, Mei dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa terkait hilangnya wisatawan asal Tanah Sareal, Kota Bogor ini pada Kamis 5 Mei 2022 kemarin, itu sekitar pukul 15.00 waktu
melahirkan di sekolah ini menang di Pangkaku memasak diri dapat berenang saat sudah jadi terus kembang membuatnya jadi dan juga yang kejadian namun diselamatkan oleh petugas setelah pesawat tersebut sudah hanyut terbawa arus dan kembali kami sampaikan bahwa informasi yang kami dapat tambahan dari petugas penanggulangan bencana daerah P2 Kecamatan Cisolok, Andri Firmansyah mengatakan bahwa diduga korban ini terseret masuk ke dalam karang ataupun sumur 7 yang ada di pantai Karanghau, Kecamatan Cisolok. Dan saat ini dari tim SAR gabungan Basarnas, Kepolisian, Balawista, dan sejumlah unsur terkait lainnya masih melakukan upaya pencarian korban bernama Yoga Pamungkas yang berusia 17 tahun tersebut. Saat ini informasi yang kami dapat pencarian masih belum menemukan hasil dengan dibagi beberapa tim, yakni pencarian jalur laut dan juga pencarian jalur darat. Ya baik, terima kasih Rizal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Diduga tak bisa berenang, warga Kota Bekasi yang berkunjung di Desa Bindu, Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara, meregang nyawa di salah satu tempat wisata kolam renang pada Jumat 6 Mei. Menurut keterangan saksi, korban berinisial SD, berusia 15 tahun, merupakan warga Kota Bekasi itu terlihat tidak bisa berenang. Korban pun sudah diperingatkan beberapa kali, namun masih memasuki air dengan kedalaman sekitar 2 meter tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Anung Bayuardi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Anung. Ya, rekan Mei bisa dijelaskan saat ini korban masih akan dimakamkan di rumah duka. Untuk kronologi kejadiannya, ia bersama dengan keluarganya berenang di kolam renang daerah Tulung Mili, Kabupaten Lampung Utara. Saat itu, korban masuk ke dalam kolam renang yang kedalamannya sekitar 2 meter. Diduga korban tidak bisa berenang. Akan tetapi sebelumnya ia sudah diperingatkan oleh pengunjung lain yang hal ini dalam Efriansah, ia juga sudah mengingatkan kembali yang ketiga kalinya. Namun korban tidak menghiraukan. Setelah mendapat masukan tersebut, korban tetap saja melakukan berenang dan akhirnya ia tenggelam. Kemudian Sahrin, keluarga korban, juga membenarkan bahwa ponakannya ini tewas karena tenggelam di salah satu kolam renang di Kabupaten Lampung Utara. Untuk penyebabnya ia belum mengetahui secara pasti, tapi saat ini ia bersama dengan keluarga lainnya untuk memakamkan korban di rumah duka di Desa Bindu, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan penyebab korban meninggalnya di tempat kejadian. Untuk di tubuh korban tidak ditemukan luka-luka seperti benda tumpul ataupun penyebab benda tumpul ataupun lainnya. Dan saat ini sudah diperiksa oleh ke rumah sakit setempat dan kemudian sore ini dimakamkan di rumahnya di Desa Bindu, Abung Kunang. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Anung Bayuardi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pengunjung kolam renang serta saudara korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Selama ini kamu bantu nolong ya? Iya, pas saya kenal balap renang sama teman. Jadi itu, nah kakak ada yang tenggelam bisa berenang, nggak tolong lah. Saya udah cepet-cepet gini gitu perduanya, keluar air gitu. Kondisi korban ini gimana? Masih sehat atau udah? Masih buka matanya. Matanya masih buka? Iya. Masih bernapas apa gimana? Masih bernapas. Kan gitu kan parkir itu. Oh, kamu sempat bantu nolong? Iya, tenggelam saya itu? ngangkatnya dari tengah. Itu laki atau perempuan? Perempuan. Berapa tahun umurnya? Kira-kira umur berapa tahun? Kayak gini lah tingginya. Perempuan itu ya? Iya. Ini kamu orang baru masuk apa tadi? Iya,
Barusan belum nyemplung. Jadi orang baru masuk tiba-tiba ada korban gitu ya. Iya. Siapa namanya? Jangan lihat pengunjung. Siapa nama kita? Efriansa. Kita pengunjung ya, tapi cepat nolong ya. Korban itu udah dibawa ke rumah sakit belum? Udah. Informasinya masih hidup apa udah meninggal dunia deh? Kurang tahu juga sih. Tapi waktu kita tolong udah kaku apa gimana? Udah agak keras lah. Udah agak keras? Iya, pas tekan gini. Itu kisaran umur berapa sih, Dek, dia? Apa? Masih kecil apa udah besar? Paling umur 14-an. 14-an lah. Masuk sebentar udah keluar lagi. Keluar kenapa katanya? Ya, katanya ada kejadian. Ya, Kejadian apa? Kejadian orang tenggelam. Kejadian orang tenggelam. Kita baru datang ini. Iya, baru datang ya, Ge. Pas belum udah keluar lagi. Ibu sempat lihat nggak korban itu dievakuasi? Oh, jadi begitu kita masuk katanya ada korban orang tenggelam gitu. Jadi nggak boleh masuk. Udah bayar tiket belum, Bu? Udah. Oh, udah bayar. Tenggelam di salah satu kolam Lampung Utara, Pak. Selamat atau gimana, Pak? Meninggal, Pak ya? Oke lah ya. Pak, meninggal di mana, Pak? Meninggal di rumah sakit ya? Itu siapa, Pak? Saya di kakeknya. Kakek almarhum ya? Kakek almarhum. Pak, korban ini dari mana, Pak? Alamannya di Bekasi. Oh, di Bekasi. Dia tapi dimakamkan di Talangin Bindu. Pak, korban ini waktu berenang kronologi gimana? Dia bisa berenang apa enggak sih? Paham saya. Nasib tragis dialami seorang remaja bernama Aira berusia 13 tahun. Wisatawan asal Desa Karangasem RT 5 RW 1 Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat itu dilaporkan hanyut terseret arus banjir bandang yang terjadi di Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang pada Rabu 4 Mei sore. Buntut dari kejadian tersebut, satu tim BPBD Sumedang dengan jumlah personil sebanyak 7 orang telah dikerahkan ke lokasi kejadian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Kiki Andriana yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Kiki. Baik, Mei, peristiwa banjir bandang menerjang wilayah Sumedang Selatan atau tepatnya di Desa Citengah. Peristiwa yang terjadi pada Rabu petang ini mengakibatkan satu orang wisatawan asal Indramayu hilang terseret arus bandang. Selain itu, banjir bandang ini pun mengakibatkan sedikitnya 100 hektar sawah yang berada di 4 desa gagal panen, yakni di Desa Cipancar, Desa Baginda, Desa Gunasari, dan Desa Cipamengkut. Selain itu pun, buntut kejadian ini sedikitnya 4 sepeda motor dan 2 unit mobil hancur dalam peristiwa ini. Tepat di belakang tempat saya berdiri ini sejumlah fasilitas yang berada di villa yang berada di Desa Citengah ini hancur akibat banjir bandang tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, banjir bandang ini diakibatkan oleh intensitas hujan yang tinggi yang terjadi pada Rabu petang itu. Selain itu, informasi yang saya dapatkan dari Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan, selain diakibatkan oleh intensitas hujan, banjir bandang ini pun diakibatkan oleh berdirinya sejumlah atau puluhan bangunan liar yang berada di kawasan Margawindu, Desa Citengah. Buntut dari kejadian ini, aparat kepolisian dari Polres Sumedang telah melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan perizinan yang berada sejumlah bangunan atau tempat wisata yang berada di Desa Citengah ini. Hingga saat ini tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas dan BPBD, TNI dan Polri masih melakukan pencarian korban. Pencarian korban diperluas hingga ke wilayah Kecamatan Ganeas, Sumedang. Demikian Mei yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih Kiki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali seusai jeda sejenak Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif sih di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Ustadz Komar membeberkan detik-detik pengeroyokan terhadap dirinya di pemakaman wakaf di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Ia mengatakan pengeroyokan itu terjadi pada H+1 Lebaran atau pada Selasa 3 Mei pagi. Ketika itu, Ustadz Komar bersama anak dan keponakannya sedang melakukan aktivitas ngaji kubur di pemakaman wakaf tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Anas Furqon Hakim yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Anas. Ya, baik Mei. Peristiwa pengeroyokan terhadap seorang pria bernama Ustadz Komar berusia 49 tahun terjadi di pemakaman wakaf di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, tepatnya pada H+1 Lebaran atau Selasa 3 Mei 2022 sekitar pukul 9 pagi. Ustadz Komar menjelaskan bahwa mulanya dia bersama anak dan keponakan tengah melakukan aktivitas ngaji kubur di pemakaman wakaf tersebut. Tak berselang lama datang sekelompok remaja berusia sekitar 17 hingga 20 tahun ke atas untuk berziarah di pemakaman tersebut. Namun saat itu Ustadz Komar melihat bahwa salah satu atau beberapa remaja menyalakan petasan di pemakaman wakaf itu. Hal itu membuat Ustadz Komar dan peziarah lainnya merasa terganggu. Alhasil Ustadz Komar pun menegur remaja yang menyalakan petasan itu. Ia mengaku menegur remaja tersebut secara sopan dengan mengatakan, tolong jangan menyalakan petasan karena ini kuburan dan banyak orang yang tengah mengaji dan berziarah. Untuk beberapa saat remaja tersebut terdiam, namun tak lama kemudian remaja tersebut kembali menyalakan petasan sehingga kembali mengganggu aktivitas yang ada di makam wakaf tersebut. Ustadz Komar pun kembali menegur remaja yang menyalakan petasan itu kembali dilayangkan teguran secara sopan. Setelah itu, ia pun meminta bantuan kepada warga di sekitar makam bernama Syahro untuk menegur juga remaja yang menyalakan petasan. Dianggap mengadu, remaja atau sekitar 7 remaja tersebut melakukan penyerangan dan mengeroyok Ustadz Komar. Dalam aksi pengeroyokan itu, Ustadz Komar mengaku sempat melakukan perlawanan. Ia bahkan mengaku sempat membuat 4 dari 7 pelaku pengeroyokan terkapar. Namun karena kewalahan menghadapi para pengeroyok yang jumlahnya tak sebanding dengan dirinya, dia pun harus babak belur dan berlarian ke rumah seorang warga setempat. Ia juga harus dilarikan ke rumah sakit Fatmawati karena mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Dia sempat memperlihatkan beberapa luka akibat pengeroyokan itu, beberapa diantaranya adalah patah tangan kanan, kemudian memar di tulang rusuk, kemudian robek di paha kanan. Dia juga terluka di bagian kaki kirinya yang terlihat lecet. Sementara
kepolisian tengah menyelidiki kasus pengeroyokan ini. Kapolsek Cilandak Kompol Multazam mengatakan bahwa pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi termasuk dari pihak pelapor atau korban. Sementara ini pihaknya masih memburu para pelaku pengeroyokan tersebut. Begitu. Baik, terima kasih Anas atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Hari ini selepas salat Jumat, tim Polda Kaltara melanjutkan kembali pembongkaran ratusan balpres yang berada di dalam kontainer yang diduga milik HSB. Adapun rencana hari ini, total 3 unit K9 atau anjing pelacak diterjunkan, 1 dari unit Custom Bea Cukai Tarakan dan 2 didatangkan bantuan dari Polda Kaltim. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Andi. Ya, baik rekan Mei, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, rekan Mei, dapat saya sampaikan bahwa selepas salat Jumat tadi sekitar pukul 14 WITA siang tadi, kegiatan pembongkaran total 17 kontainer berisi sekitar ratusan balpres dilakukan di Pelabuhan Malundung, Kota Tarakan. Kegiatan pembongkaran ini adalah kegiatan lanjutan dari pembongkaran yang dilaksanakan pada hari Kamis kemarin, di mana total kemarin ada sekitar 2 kontainer dan hari ini pantauan dari tribunkaltara.com ada sekitar 5 kontainer yang dilakukan pembongkaran, di mana hari ini juga pantauan dari tribunkaltara.com hadir langsung Bapak Direskrim Suspolda Kaltara, Bapak AKBP Hendi F. Kurniawan, dan juga tampak hadir pula tadi dari Bapak dan Satro Lantamal 13 Tarakan, didampingi Kapolres Tarakan dan perwakilan Kodim 0907 Tarakan. Dalam hal ini, pemeriksaan atau pembongkaran balpres yang dilaksanakan selepas salat Jumat tadi dan diperkirakan hari ini baru selesai sekitar pukul 17.00 WITA. Hasilnya nihil ditemukan adanya muatan narkotika seperti sebelumnya yang disampaikan ada indikasi diduga memuat narkotika. Namun sampai hari ini total 7 kontainer yang dilakukan pemeriksaan di mana balpres yang termuat dalam kontainer diduga milik HSB, yaitu anggota Polri yang bertugas di Ditpol Air Polda Kaltara dan yang saat ini sudah dilakukan penahanan, hasilnya nihil temuan narkotika. Dikatakan Bapak Kapolda Kaltara melalui Bapak Direskrim Suspolda Kaltara, Bapak AKBP Hendi F. Kurniawan, memang khususnya untuk pembongkaran hari ini seharusnya sedianya dibantu oleh anjing pelacak atau unit K9 dari bantuan Polda Kaltim sebanyak dua anjing pelacak, namun mungkin belum tiba dan rencananya akan dilaksanakan pada besok, pada hari Sabtu besok, dan total besok rencananya akan dilakukan pembongkaran sebanyak 10 kontainer. Kemudian dikatakan Bapak AKBP Hendi F. Kurniawan, adapun update sampai dengan hari ini, informasi terbaru yang diperoleh pihaknya, total ada sekitar 3 unit speedboat kembali diamankan oleh tim SUS gabungan yang sudah dibentuk Polda Kaltara dalam rangka menyelesaikan kasus ini, dan dari 3 unit speedboat ini diperoleh tepatnya di Desa Liago, di mana informasi yang diperoleh oleh pihak Direskrim Sus Polda Kaltara bahwa 3 speedboat ini diduga milik HSB atau pelaku, di mana yang juga masih dalam rangkaian diduga kepemilikan dari 17 kontainer yang hari ini dibongkar dan besok akan dilanjutkan dibongkar. Dan sementara itu pihak Bea Cukai Tarakan yang saya konfirmasi juga dari Bapak pemeriksa Bea Cukai Intel Tarakan, Bapak Januar, untuk pemeriksaan dalam hal ini tupoksinya sendiri sebenarnya membantu bersinergi bersama Polda Kaltara dan Polres Tarakan untuk memperlancar dan memeriksa kegiatan memeriksa balpres
yang ada pada hari ini. Jika memang akan menjadi kewenangan dari Bea Cukai Tarakan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan, maka pihaknya bisa menindaklanjuti. Namun jika tidak, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Polda Kaltara untuk melakukan kegiatan sinergitas dalam rangka membantu melancarkan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh tim sus yang sudah dibentuk. Adapun untuk nilai per kontainer sendiri, pihaknya masih harus melakukan penelitian, termasuk juga asal muasal dari kontainer ini apakah benar dari luar negeri, impor dari tepatnya di Malaysia atau tidak. Pihaknya masih harus melakukan mendalami penelitian yang dilaksanakan bersama tim sus gabungan. Demikian rekan Mei. Ya baik, terima kasih Andi Pausia atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Direskrim Sus Polda Kaltara serta PBC Intel Tarakan. Berikut tayangannya untuk Anda. Masyarakat dari pantauan banyak ya, saya nggak menjamur gitu. Kalau untuk penglihatan kita kan memang ada ya, ada Mas. Cuman kan itu tadi butuh penelitian lebih dalam lagi untuk mengetahui ini dari mana asalnya, apakah ini antar pulau dari wilayah Indonesia di Indonesia, ataukah ini dari luar negeri langsung ke Indonesia. Itu kan butuh penelitian lebih mendalam, dan kita kan ada wewenang kita masing-masing. Ya tadi makanya balik lagi, kolaborasi itu penting di situ. Ya intinya apapun itu namanya barang terlarang, suatu saat pasti akan ini juga. Biasanya kalau tindakan batas dikenakan undang-undang. Kalau dia dari impor bisa undang-undang kepabeanan. Impor kepabeanan. Kalau sudah antar daerah perdagangan ya. Di perdagangan mungkin pihak Polda atau Polres yang menjawab. Sejauh ini peran dari Bea Cukai terhadap penanganan ini? Kita membantu Polda dan Polres untuk ke sini dalam hal kita lihat nih penelitiannya juga kita membantu apakah ini ada kaitannya dengan dari importasi atau tidak. Nanti kalau misalnya memang di situ bukan kewenangan kita akan melakukan ya koordinasi lah dengan Polda dan Polres. Tidak ada dugaan nggak barang ini berasal dari? Ini masih kita teliti Mas. Masih kita teliti. Personil hari ini berapa orang? Kalau dari kita ada sekitar 9 orang. Ini melibatkan dari Balikpapan juga ya? Iya, dari tim Balikpapan, tim lain kita libatkan juga. Kita melakukan pengecekan terhadap 15 kontainer untuk memastikan apakah di dalamnya terdapat sabu. Karena dari hasil penggeledahan kita indikasikan ada sabu yang dimasukkan ke dalam Balpres. Nah sore ini hadir bersama kita dan Sat Patroli Lantamal 13 bersama Kasih-Op dari mewakili Dandim bersama Kapolres. Kami nyatakan bahwa tidak ada dari rekan-rekan TNI yang terlibat dalam perkara ini. Kehadiran beliau-beliau adalah mengingat kondisi geografis Polda Kalimantan Utara itu merupakan perairan dan daratan cukup luas, sehingga Pak Kapolda bersama Komandan Lantamal 13 mengapresiasi dan kemudian memberikan atensi kepada kita semua untuk saling bersinergi. Jadi untuk dari Angkatan Laut, karena dari kemampuan personel Polri dan peralatannya tentu akan lebih terbatas di perairan, akan membutuhkan bantuan atau support dari Kesatuan TNI Angkatan Laut. Kemudian dari Angkatan Darat juga demikian, kondisi luas geografis tentunya kita membutuhkan support dari rekan-rekan Angkatan Darat. Sejumlah masyarakat mengeluhkan adanya sampah yang menggunung seiring banyaknya wisatawan yang masuk ke Pulau Derawan. Salah seorang warga Pulau Derawan, yakni Juhri, mengaku bahwa benar adanya bahwa banyak sampah yang menumpuk di sekitar bibir pantai dan belum diangkut sejak sehari sebelum Lebaran. Ia mengaku bahwa tidak ada TPA khusus di Pulau Derawan dan harus bekerja sama dengan kawasan Tanjung Batu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltim, Renata Andini, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Renata. Baik, terima kasih rekan Mei di studio, bahwa benar sekali sejumlah masyarakat di Pulau Derawan mengeluhkan adanya sampah yang menggunung setelah masuknya banyak wisatawan di Lebaran Idul Fitri tahun ini. Salah seorang warga saat dikonfirmasi, yakni Juhri, memang mengakui adanya sampah yang menggunung di bibir pantai dan tidak segera diangkut
jauh sebelum sehari Lebaran. Ia memang mengakui bahwa tidak ada TPA khusus di Pulau Derawan dan harus bekerja sama dengan pemerintahan Kampung Tanjung Batu. Tetapi peningkatan sampah selama Idul Fitri dan selama Ramadan dan Lebaran meningkat dengan ditambahnya wisatawan yang masuk. Juri juga mengatakan tempat sampah di sekitaran bibir pantai sebenarnya sudah terpasang, tapi sebagai masyarakat di sana, pihaknya merasa sangat risih dengan adanya sampah yang belum juga ditangani. Belum lagi banyak tamu yang berdatangan setiap harinya dan kawasan pantai terlihat menjadi lebih kotor. Ia dan masyarakat lainnya memang sangat mengkhawatirkan bahwa sampah ini akan masuk ke air laut dan jauh lebih sulit dibersihkan dan juga ada pengaruh abrasi di Pulau Derawan yang sudah semakin parah. Hal yang sama juga dirasakan oleh pengelola penginapan yaitu Sahliani yang kesusahan untuk mengelola sampah yang berasal dari banyaknya pengunjung. Sebelumnya, Bupati Berau Sri Juniarsi sudah meminta kepada seluruh masyarakat untuk bisa menjaga kebersihan sampah, begitu juga di daerah tempat wisata. Dan instruksi itu sebenarnya sudah diberikan menjelang perayaan Lebaran, lantaran DLHK Berau sendiri mencatat bahwa terjadi kenaikan sampah selama bulan Ramadan sebanyak 5 ton per harinya. Sementara itu, mencoba untuk mengkonfirmasi, DLHK Berau belum memberikan jawaban terkait peningkatan sampah dan belum diangkutnya sampah di Pulau Derawan. Dan terpisah, anggota DPRD Berau ke Sagam menjelaskan bahwa penanganan kebersihan di Pulau Derawan masih menjadi perhatian khusus dan pihaknya meminta agar Pemkab Berau memperhatikan banyaknya sampah di Pulau Derawan dan juga meminta agar di tahun 2002 ini untuk meningkatkan pembebasan lahan untuk TPA di wilayah Tanjung Batu. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Renata Andini atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin